Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nama saya Muhammad Galang Dimas Atjani dari kelompok 5 bersama dua rekan saya Gina Salsabila dan Tetia. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil proses meredesain pasar polis employee benefit platform, yang dimana tujuannya untuk mempermudah user dalam memilih asuransi sesuai kebutuhan. Lalu di sini ada daftar isi. Konten yang pertama itu memahami instruksi dan konteks masalah, yang terdiri dari instruksi, tantangan dari mitra, dan konteks masalahnya. Konten kedua itu ada memahami pengguna, yang terdiri dari cakupan riset dan metode, temuan awal, persona pengguna, profil pengguna yang dipilih, alur pengguna, dan wawasan temuan. Lalu ada konten yang ketiga itu solusi, yang terdiri dari fitur utama. Dan yang terakhir itu dampak yang diinginkan perusahaan dan pengguna terhadap produk. Topik selanjutnya itu memahami instruksi dan konteks masalah. Di sini ada beberapa instruksi tantangan dari mitra. Yang pertama itu tampilan UI website. Kami di sini meredesain tampilan website agar lebih menarik. Yang kedua itu konten websitenya, bagaimana produk dan layanan dapat tersampaikan dengan baik kepada user. Lalu bagaimana user dapat berkomunikasi langsung dengan perusahaan terkait produk dan layanan yang diberikan. Dan terakhir itu bagaimana suatu produk dan layanan dapat terdemonstrasikan dan di-follow up oleh tim penjualan. Yang ketiga itu ada integrasi model bisnis, yang terdiri dari pembelian polis dengan waktu yang singkat menggunakan proses online dan offline. Lalu di sini ada konteks masalah. Pasar polis hadir di Indonesia sejak tahun 2015 untuk merevolusi asuransi yang selama ini ribet, dengan memanfaatkan teknologi terkini untuk memudahkan dan mempercepat semua proses dan layanan pelanggan pasar polis dari awal hingga klaim. Namun, ada beberapa masalah yang dihadapi pasar polis. Tantangannya itu ada dua. Yang pertama, lebih memberikan informasi yang jelas terkait produk dan layanan yang diberikan serta keunggulan yang dimiliki. Lalu menyediakannya fasilitas untuk menjawab segala pertanyaan terkait program asuransi. Topik selanjutnya, memahami pengguna, dilanjutkan oleh rekan saya Gina. Baik, topik selanjutnya yang akan dibahas itu mengenai memahami pengguna. Di sini topik pertama itu cakupan riset dan metodologi. Kita menggunakan metode interview pada beberapa pengguna, di mana kriteria pengguna tersebut ada beberapa poin di sini yang telah kita ambil. Pertama, berusia 22 sampai 35 tahun, kemudian merupakan karyawan atau karyawati, kemudian manajer atau staff, atau karyawan di bidang human research pada instansi apapun. Kemudian mereka paham mengenai alur asuransi itu seperti apa. Poin selanjutnya itu mereka merupakan warga Indonesia, fasih berbahasa Indonesia dan Inggris. Karena kita membuat desain ini itu ada dua bahasa, yaitu Indonesia dan Inggris. Kemudian ada mempunyai artikulasi yang baik dalam berkomunikasi, dan yang terakhir itu paham menggunakan teknologi. Nah, kemudian topik selanjutnya dalam memahami pengguna itu ada temuan awal. Setelah melakukan interview, kami menemukan kebiasaan pengguna website dari user yang telah kami interview. Sebanyak 70% pengguna mengetahui pengguna itu ketika membuka suatu website, dia akan mengetahui tentang platform, ulasan pengguna, serta benefit yang didapat saat pertama kali membuka website insurance. Kenapa begitu? Karena si pengguna ini ingin mendaftarkan program asuransi di platform yang tepat. Kemudian ada persona pengguna. Di sini kami telah ambil satu pengguna yang sangat mendukung desain kami, yaitu seorang karyawan HR
yang bernama Andika yang berumur 29 tahun. Tujuannya itu ia ingin mendapatkan produk dengan harga dan kualitas yang terjamin. Nah, di sini kita telah menjabarkan apa-apa saja yang telah kita dapat pada sesi interview. Kami menemukan kebiasaan Mas Andika ini saat membuka website, yaitu ia akan melihat ulasan pengguna, kemudian melihat benefit yang didapat, dan yang terakhir itu mempertimbangkan premi yang harus dikeluarkan. Kemudian poin selanjutnya itu ada pain points, di mana merupakan masalah yang didapatkan oleh pengguna saat menggunakan website. Kami menemukan bahwa pengguna ini melihat bahwa desain web itu kurang menarik. Terus alur yang dia harus jalani itu sulit dipahami, dan yang terakhir itu sulitnya menghubungi perusahaan jika ingin mengetahui lebih lanjut terkait produk dan layanan. Nah, di sini tujuan pengguna itu ingin mendapatkan produk dengan harga dan kualitas yang terjamin pada platform yang tepat. Kemudian spending behavior-nya itu mendaftarkan melalui online, mendaftarkan asuransi melalui online. Dan yang terakhir, spending power, pendaftaran asuransi itu lebih simple jika berkelompok. Nah, di sini ada alur pengguna. Terdapat beberapa tahap-tahapan yang harus pengguna lalui ketika ingin membeli suatu asuransi. Kami sudah membuat grafik yang apa yang dirasakan ketika melalui per tahap-tahap si user ini akan mendaftarkan asuransi. Di sini sudah terlihat ya, di titik merah itu ketika pembayaran premi. Di sini merupakan pembayaran premi itu menjadi pertimbangan utama ketika pembeli asuransi itu akan mendaftarkan program asuransi. Karena mereka harus melihat nih, uang mereka yang harus dikeluarkan harus sesuai dengan apa yang dia dapat. Kemudian di sini ada kenaikan grafik saat menerima ajuan. Sudah pasti ya, karena ketika pengguna berhasil mendapatkan asuransi, mood yang akan dirasakan itu akan senang karena mereka mendapatkan asuransi yang di platform yang tepat dan terjamin seperti itu. Kemudian dapat kami simpulkan dari memahami pengguna, yaitu pembelian asuransi melalui agen itu lebih tinggi dibandingkan dengan pembelian asuransi secara online. Kami mengekspektasikan bahwa pembelian asuransi melalui agen dengan melalui online itu sebanding sama rata. Nah, tetapi ketika ada masalah aksesibilitas website, ternyata yang kita temui bahwa pembelian asuransi melalui agen itu lebih tinggi dibandingkan pembelian asuransi secara online. Di sini, mengapa demikian? Ada gap nih antara dua perbandingan tersebut, yaitu kurangnya penjelasan detail terkait informasi produk asuransi, dan yang terakhir itu sulit memahami alur pendaftaran bagi sebagian orang. Nah, dari hasil permasalahan user tadi, kita telah membuat solusi desain yang mana akan dijelaskan oleh Tetia. Oke, selanjutnya pada topik solusi ini kami meredesain platform Pasa Polis Employee Benefit. Yang kami pertama melakukan perubahan pada tampilan landing page. Di sini kami sebelumnya Pasa Polis Employee Benefit ini di bagian header
pada bagian peletakan button CTA, sign in pada fitur drop-down menjadi tidak tampak. Nah, kemudian bandingan yang kami telah redesign ini, bagian CTA sign in lebih tampak. Jadi bagi user ini biar nggak terlalu mencari-cari untuk melakukan sign in. Nah, kemudian perbandingan selanjutnya yaitu di bagian informasi benefit. Sebelumnya di pasar polis tersendiri menampilkan informasi benefit ini, kalau si user ini melihat informasi ini harus di scroll, jadi kurang efektif juga. Nah, karena informasi ini memakan banyak ruang. Nah, dibandingkan yang kami telah redesign ini, tampilan informasi benefit semua yang tergabung dalam satu ruang. Jadi lebih efektif gitu untuk si user untuk melihatnya. Kemudian di bagian review. Sebelumnya di pasar polis employee benefit ini desainnya ulasan pengguna yang terlalu kaku. Jadi enggak terlalu menarik untuk dilihat gitu. Nah, kemudian yang kami buat bagian review ini desainnya dalam ulasan pengguna yang lebih modern. Jadi kita menggunakan desain yang modern. Kemudian tampilan fitur kedua yaitu chatbot. Pada platform pasar polis employee benefit ini sebelumnya belum ada fitur chatbot ini. Jadi kita inisiatif membuat desain chatbot ini. Nah, chatbot ini sebenarnya untuk memudahkan si user untuk berkomunikasi. Nah, di chatbot ini juga ada 2 kolom chat, yaitu chat history untuk melihat percakapan sebelum. Nah, kemudian ada new chat ini untuk memulai percakapan baru. Nah, di bawahnya ada informasi, ada pilihannya juga. Nah, ini untuk pilihan kategori pertanyaan sesuai konteks. Jadi memudahkan si user untuk memilih pertanyaan gitu. Kemudian di fitur selanjutnya ada fitur produk. Sebelumnya juga di pasar polis belum ada untuk fitur produk ini menampilkan produk. Nah, kami inisiatif untuk membuat tampilan page ini untuk memberi informasi bagi pengguna. Nah, di sini ada informasi tentang asuransinya, kemudian ada informasi benefit. Di sini menjelaskan secara detail mengenai benefit yang ditawarkan. Kemudian ada informasi premi. Ini bertujuan untuk memberikan informasi secara rinci terkait perkiraan premi. Kemudian tidak lupa untuk memberi frequently asked question. Ini bertujuan untuk memberikan kemudahan untuk si pengguna untuk mencari pertanyaan yang terkait produk yang ditampilkan secara jelas. Kemudian selanjutnya ada fitur HR portal. Sebelumnya ada di pasar polis ini ada HR portal sendiri, yaitu menggambarkan data-data karyawan, yaitu terdiri dari sudah bayar, belum dibayar, dan seterusnya. Nah, kemudian juga ada di sini ada informasi tabel untuk aktivitas karyawan. Hanya saja di HR portal ini bisa melihat hanya tombol view saja untuk melihat data karyawan itu. Kemudian yang kami buat seperti di HR portal pasar polis, kami meredesainnya seperti ini. Nah, perbedaannya kami yaitu di bagian ini tampilannya data karyawan, yaitu ada karyawan yang sudah bayar, karyawan yang belum bayar, karyawan yang sedang diproses, karyawan yang sudah sukses. Nah, kemudian kami juga membuat tabel untuk aktivitas karyawan. Bedanya di sini kita membuat tombol detail untuk melihat itu detailnya karyawan ini. Kemudian ada tombol edit untuk melihat
apa saja yang kurang nanti bisa diedit di situ. Nah, kemudian ada tombol delete di sini untuk menghapus data karyawan tersebut. Kemudian di sini juga ada tujuan dampak yang diinginkan selanjutnya akan dipaparkan oleh si Galang. Selanjutnya ada topik terakhir, tujuan dampak yang diinginkan. Ada beberapa dampak yang diinginkan untuk perusahaan dan pengguna. Untuk perusahaannya ada 3 yang terdiri dari minat pembeli asuransi akan meningkat dengan adanya informasi benefit secara visual. Lalu penjualan asuransi akan meningkat dengan adanya platform yang menawarkan banyak pilihan produk asuransi. Yang terakhir itu mendapatkan rasa kepercayaan user dengan adanya transparansi klaim. Dan untuk pengguna, yang pertama itu lebih memudahkan user dalam memilih produk asuransi. Yang kedua, tidak membuang banyak waktu saat melakukan pendaftaran asuransi. Dan memberikan informasi yang lengkap tentang asuransi. Dan yang terakhir itu, user lebih mengerti pentingnya asuransi bagi proteksi diri. Sekian yang kami paparkan untuk presentasi kali ini. Sekian, terima kasih.